Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Babun najasati. Ta'rifun najasati lughatan kullu mustaghfirin. Syar'an kullu mustakbirin yamna'u sihhat as-salah haitsu la murakhisa. Syarh at-ta'rif yamna'u sihhat as-salah. Kharaja bihi al-mustakbir alladhi la yamna'u sihhat as-salah kal busar wal bukhar wa la yusamma najasatan syar'an. Haitsu la murakhisa ay la mujawwiza. Kharaja bihi al-ma'fuwat kaghalir ad-dam wan najasat allati la yudrikha at-tarf. Fasyari' rakhasa fiha ay afa anha. Alhamdulillah, syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kitab Fiqh Talabul Ilm Al-Aham dari kumpulan pengarang Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, di dalam bab halaman 46 tentang najasat, segala sesuatu yang jijik, yang kotor. Ya. Bagaimana ta'rifnya, artinya, definisinya? Najis itu kullu mustakbir. Dari sisi lughah bahasa, najis itu segala sesuatu yang jijik, yang kotor. Di dalam syariat kita, kullu mustakbir yamna' sihhatas salah. Segala yang kotor itu, yang najis itu, yang jijik itu, yang mencegah sahnya salat. Enggak bisa kita salat karena ada najis. Enggak sah salat kita membawa najis. Ada di baju, ada di kulit badan kita, ada di tempat salat kita. Di kulit kita ada najis, enggak sah salat kita. Di baju kita ada najis, enggak sah. Di tempat sujud kita atau area dari tempat sujud sampai tempat berdiri ada najis, enggak sah salat. Kalau di sana masih bisa, sebelah sini masih bisa, di depan ada najis kan ada masalah. Tapi di tempat area kita sujud enggak boleh ada najis. Mencegah sahnya salat. Ya. Disyarahkan kecuali katanya keluar dari yang enggak sah salat itu yang dibolehkan oleh syariat. Jijik, kotor, enggak enak lihatnya, ingus. Jijik kan? Jijik enggak? Jijik. Ludah, jijik. Dalam keadaan kita di dalam sholat, batal enggak sholat kita? Enggak. Dibolehin oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masing dia maafkan dan dibolehkan dan mensahkan sholat kita. Masing sah sholat kita, kata ada ngumpulin ludah. Boleh kita telan lagi. Misalnya tadi yang naik dari reak namanya. Kalau itu enggak ketahan, boleh. Udah jijik, ingus juga, ya, batuk-batuk, ya. Semuanya tidak mencegah sahnya sholat dan dibolehkan oleh syariat. Beberapa hadis membolehkannya dan sah sholat kita. Boleh terusin, lanjutin sholat kita. Haitsu la murakhisa. Yang mana kalau najis itu tidak ada diizinkan, tidak dibolehkan, tidak dimaafkan. Najis-najis yang kotor, yang jijik, yang enggak dimaafkan, yang enggak dibolehkan kita sertai di dalam sholat kita. Yang tadi di baju, di kulit, di tempat. Ya. Tapi ada yang boleh dimaafin. Alhamdulillah lagi. Ada yang dimaafin, namanya ma'fuwat. Najis-najis yang dimaafkan. Sedikit darah. Ya, apa namanya? Jerawat, koreng, ke coklat, ke akhir berdarah. Sedikit.
tidak terlalu besar seperti segobang 500-an. Wow, banyak itu. Gobangan 1000-an. Kalau darah lebih dari segitu udah banyak. Kalau tetes, ya coret misalnya, nanah sedikit, nggak apa-apa. Nah, itu dimaafkan, namanya ma'fuwan. Atau najis yang nggak bisa kelihatan oleh mata, pecerikan najis yang tidak bisa dilihat, atau hawa, udara, bau, ya, bukharat dukhan, asapnya apa namanya, sampah, nggak berbentuk, udara. Tapi kalau ke baju kita, oh, ada udara bau nih, ada yang lewat nih barusan, ya, maka masih dimaafkan karena nggak terlihat dengan mata, la yudrikuhat tarf, tidak terlihat oleh mata dan itu tidak berubah sama sekali, masih dimaafkan. Syariat masih membolehkan dan sah salat kita. Bayang di tengah-tengah orang-orang bawa sampah, truk sampah, wow, ngambreng itu, nggak apa, sah salat kita. Di pasar, ya kan, dia sembahyang di tengah-tengah pasar bau nggak? Nggak kelihatan bau itu, nggak berbentuk, ya, tidak terlihat oleh kedipan mata dan tidak ada jirimnya atau jauharnya. Aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha. Bagian najis-najis dan bagaimana cara menyingkirkan najis. Dikupas. Pertama, najis ada 3 perkara. Najis mughalladhah, najis yang berat. Kenapa disebut berat? Karena syariat agama kita memberatkan najis-najis tersebut, yaitu anjing dan babi. Najasatul ghabah, yang berat, najis anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, yang lahir di antara keduanya. Kawin dengan anjing, misalnya kambing, atau anjing kawin dengan babi, atau kerbau kawin dengan babi. Salah satu ada daripada babi atau anjing, maka itu masing turunannya anjing dan babi. Termasuk dia masing mughalladhah. Najisnya mughalladhah. Apa yang disebut di badannya, liurnya, tapaknya, kulitnya, bulunya, liurnya, apapun yang jelas, kotorannya apalagi, kencingnya apalagi, dan seterusnya. Semuanya. Badannya nanti kalau dipotong, dagingnya, lemaknya, semua najis. Anjing dan nggak ada kecualinya, semua najis. Biar kita dioles atau disentuh begitu, lewat najis juga. Biar dia kering juga najis. Anjing dan babi. Dan al-qa'idah taqulu innal far'a yatba'u al-akhas min asliyati fi najasah. Kalau bapaknya, maaf, atau ibunya anjing atau babi, udah salah satunya ada yang jelek, jadi ngikut yang jelek. Salah satu ada yang buruk, maka ikut yang buruk, lebih keras, lebih banyak condrongnya yang buruk daripada perkawinan binatang anjing dengan kambing, babi dengan kerbau misalnya. Udah, kerbau sih nggak najis kerbonya, tapi gara-gara dia kawin, lahir, nah itu anak jadi kebawa babinya, kebawa anjingnya. Nauzubillah min dzalik. Tasmiyatul mughalladhah lianna syari'a ghalladha fi hukmiha. Sebab dinamakan najis yang berat karena syariat memberatkannya di dalam Al-Qur'an. Al-khinzir disebut-sebut, ya. Begitu juga anjing disebut-sebut, semuanya najis-najis yang berat. Kaifiyatu izalatiha, bagaimana cara menyingkirkan, membersihkan, mensucikan najis yang mughalladhah bisa ighasalat, dengan 7 kali cucian, namanya disertu, ya. Ba'da izalati ainiha, setelah kita mengambil daripada bentuk kotorannya, misalnya maaf, baiknya, liurnya, misalnya tapaknya yang basah,
kita buang dulu ini yang berbentuk, tinggal nanti keringnya. Ini buang najis ya. Nah, kita siram pertama dengan air, kedua, ketiga air campur dengan tanah. Debu tanah dicampur kayak kita bikin teh atau kopi coklat ya, kopi berwarna udah bercampur air dengan tanah, siramin sekali saja. Karena najis anjing dan babi tidak bisa hilang kuman bakterinya kecuali dengan tanah. Ente pakai sabun, ente pakai apa, Wesol dan lain-lain, ya, nggak bisa hilang bakterinya, kumannya hilangnya dengan tanah karena dia asal dari tanah. Subhanallah. Itu syariat kita ada hikmahnya, hikmatul tasyri'. Kenapa pakai tanah? Karena najis anjing dan babi nggak bisa dihilangin dengan daripada bakteri kumannya dengan kotor, dengan sabun dan lain-lainnya. 7 kali. Satu diantaranya mau di tengah, yang di kedua, terutama yang kedua, ya. Karena setelah kita basahin dulu itu air dengan air biasa, baru kita siram dengan tanah. Nanti kita bilas 7 sampai 7 kali bilasan. Tuh, wa an yakuna wad'u turab fi ghasratil ula hatta law asabahu rashasun fi ayyi ghasratin ba'daha. Yang pertama-tama kita campurin air dengan tanah itu, kita siramin. Setelah udah berair yang siraman yang pertama supaya dia mengalir dulu, baru kita kenain dengan tanah tadi yang sudah dicampur dengan air seperti sudah jadi coklat begitu. Walaupun cepretan-cepretannya nggak najis karena itu sudah ada kemauan untuk mengangkat, menyingkirkan najis tersebut. Misalnya pas kita siram belok ke sana tuh air, belok ke sana tuh air, kan begitu air, nggak apa-apa. Daerah situ semuanya kita bersihkan, ya. Yang sudah kena dengan air dan campur tanah tersebut, ya, dengan siramannya 7 kali air biasa, insya Allah cukup sudah memenuhi syarat menyertu atau membersihkan najis mughalladhah anjing dan babi atau binatang yang kawin dengan anjing dan babi. Itu najis yang pertama. Najis yang kedua an-najasah al-mukhaffafah. Najis yang ringan. Disebut najis ringan karena syariat meringankan sekali. Gampang sekali, mudah sekali menyingkirkannya najis yang ringan tersebut. Wa hiya allati tatawaffar fiha arba'atu syurut. Yang mana najis ringan itu diketahui dengan 4 syarat. Pertama, an yakuna baulan. Najis yang ringan itu hanya kencing, bukan taiknya, kencingnya. Yang kedua, min sabi, dari anak orok. Anak orok. Sabi laki-laki, bukan perempuan. Yang umur belum lebih dari 2 tahun. Yang belum makan apa-apa, masing netek air ASI ibu. Itu ciri-cirinya. Kalau ada ini 4 yang mana bukan kencingnya, taiknya najis. Anak perempuan najis semuanya, kencingnya, taiknya apalagi. Enak anak laki-laki. Jadi laki mulia dari perempuan. Kotoran anak laki orok nggak najis. Nabi didatengin pada mana perempuan Asma binti Abi Bakar mau bawa anaknya, mau ditahnik sama Rasulullah, dikencing. Kaget ibunya, ya Allah, mau ditahnik sama Rasulullah, dikencingin Rasulullah. Terus biarin. Ambil air, cepretin air, usap-usap, nggak apa-apa. Karena dia tahu itu masih orok banget, masih merah, belum makan apa-apa, masih netek air susui ibu dan anak laki. Kalau anak perempuan najis, begitu juga kisahnya. Laki perempuan nih, perempuan. Oh, ini najis. Darahnya perempuan haid, ya. Dan baik kaum perempuan itu sudah najis kotorannya.
belum sampai 2 tahun, hauluhu wa fisaluhu fi amain. Nyatain anak orok itu sampai 2 tahun. Ibu nyatain anak orok sampai 2 tahun. 2 tahun potong, infitam, boleh disapi bahasa kita. Cukup. Anak lebih 2 tahun mesti netek, gede banget udah. Hah? Belum makan apa-apa, nggak boleh makan biskuit, nggak boleh makan apa-apa yang susu kaleng atau campuran-campuran, nggak boleh. Masih normal susu ibu orang-orang dulu. Nggak ada anaknya dikasih apaan. Kalau kita sekarang SGM, ini itu akhirnya ya bukan lagi air susu ibu, nggak sehat. Nah, air susu ibu dari orok kita lahir di pengki, lahir di pengki. Air susu ibu 2 tahun seger gitu, nggak ada kena penyakit, nggak pakai dicacar, nggak pakai di apa namanya dulu, jangan vaksin lain. Nggak ada apain, sehat, seger, cakep lagi. Ya, yang disuntik namanya, suntik dulu, ya. Suntik cacar sini, akhirnya pada sakit. Ya, yang nggak disuntik orang dulu syukur-syukur sehat-sehat panjang umur. Ya, belum ada suntikan dulu. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut fa najasatun mutawassithah. Kalau 4 syarat ini nggak ada, syaratnya anak laki-laki bukan anak perempuan, syaratnya kencing bukan buang airnya, BAB-nya, syaratnya belum sampai 2 tahun, syaratnya keempatnya belum minum kecuali air susu ibu. Kalau nggak ada, maka ini najisnya mutawassithah, najisnya menengah. Ya, bukan ringan lagi karena dia sudah minum makan selain susu, campuran, biskuit, apalagi itu makanan-makanan anak sekarang. Yang kedua udah lebih dari 2 tahun udah najis. Anak perempuan najis. BAB-nya najis. Kaifiyat izalatiha. Tuh, ringan cara menyingkirkan najisnya. Mudah sekali. Syariat yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat katanya, siapa yang ngajarin kita najis? Menyingkirkan najis kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit memuji Rasulullah. Kalau nggak ada Nabi kita nggak kenal najis di jahiliyah, serba jahil, serba bodoh, kotor, jijik jahiliyah. Tapi datang Islam bersih, suci, hormat. Ya. Kalau tidak karena Nabi kami nggak kenal najis, kami nggak kenal kesucian, kita nggak kenal wudhu, nggak kenal mandi junub, nggak disebut-sebut. Nggak kenal sholat kita. Ini pengakuan orang-orang jahiliyah yang masuk Islam. Ini jangan jauh-jauh. Contohnya orang yang dakwah ke Papua, Habib Munzir. Ya. Ke Papua itu makanan babi, makan apa lagi? Minumannya arak lagi. Cara makannya kotor semua, tapi diajarin Islam bersih. Gara-gara guru teringat, udah pada gede, ya Allah, aneh kalau nggak masuk Islam di tangan ini, aneh sampai sekarang masih telanjang kali, masih telanjang, nggak diajarin bersih, nggak diajarin pakaian nutup aurat, ya, bunuh orang, makan binatang-binatang yang racun, ya, dan lain-lain. Nah, Islam mengajarkan bersih. Nah, najis tadi mudah. Karena najisnya ringan, cukup dengan apa? Berasil ma'aliha, cepretin, siramin sedikit aja, sampai dikatakan cukup, basahin nih tisu atau basahin kalau dulu misalnya kain topo gitu, bersihin aja, cukup. Kencingnya anak orok yang masih belum 2 tahun belum minum yang lain-lain kecuali susu ibu, anak laki kencingnya mudah sekali, siramin cukup. Wa izalati ainiha, hilangin jenisnya daripada kencing tersebut. Udah hilang banget, nggak ada warna, nggak ada apa-apa, lah cukup. Nggak sampai 7 kali, nggak sampai 3 kali, cukup sekali.
Yang penting hilang, ya. Airnya lebih banyak dari kencingnya dan dia jalan itu kotorannya, sisa-sisa kencingnya. Tadi si ibu itu mentahnik. Nah, jadi tahnik itu sementara dibolehkan, dimaafkan. Kan makan minum madu, begituan madu. Kan tadi kita bilang nggak boleh makan apa ya, tapi sama Rasulullah dibolehin. Sama korma dipapak sama Rasulullah, dimasukin ke mulutnya. Sementara sekali doang, nggak tahnik entar tahnik. Ya, sekali saja, ya, boleh. Kan tadi kita syaratnya nggak boleh makan apa ya, korma sama madu. Untuk tahnik, untuk enggak tiap hari dikasih madu, dikasih korma, udah lain dong. Tadi hanya syaratnya waktu dibawa sama Rasulullah mau tahnikin. Jadi dimaafin di waktu itu. Kalau dikasih obat-obatan sama, udah. Misalnya masuk ngorok dikasih tetes air, tetesan obat, udah. Artinya udah makan yang lain. Misalnya dikasih asin, garam, udah termasuk dia udah makan yang lain, air susu. Kalau korma dan asal syariat Nabi kita mentahnik, nggak menjadikan itu anak belum dia najis kencingnya. Walaupun baru dicicipin sama Rasul tahnik korma atau madu. Yang ketiga, ats-tsalitsatu najasatul mutawassithah. Najis yang besar, najis yang ringan. Segala najis yang lain semuanya mutawassit, gampang. Kita mau nyebut apa aja najis, apa aja yang jijik, apa aja yang kotor, namanya mutawassithah. Kalau udah ada hubungan dengan orok, namanya najis ringan, najis mukhaf. Kalau ada yang anjing sama babi, namanya najis yang berat, mughal. Selainnya apa aja deh, najis mutawas, najis yang menengah, najis yang sedang, ya. Apa aja najis, sebut dah, semuanya mutawassit, ya. Gampang. Jadi kita nggak usah nanya. Sabab tasmiyah mutawassithah lana syari' tawassat fi hukmiha. Di dalam penamaan najis mutawassithah karena syariat menamakannya yang sedang, nggak terlalu susah. Kalau tadi gampang banget, semencepretin doang, gituin doang kan gampang aja, gampang. Yang ini 7 kali, waduh, susah nggak? Pakai tanah lagi. Kalau ini enggak, 3 kali doang. 3 kali bilasin 3 kali, sekali 2 kali hilang. Najis mutawas hilang, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya kelar. Nah, najis ini dibagi 2. Ada najis hukmiyah, najis yang disebut bekas ada, dihukumkan masing ada najis itu, cuman udah hilang. Yang udah nggak ada warna, udah nggak ada bau, udah nggak ada rasa. Itu namanya najis udah kering, ya, yang nggak bisa dilihat lagi sifatnya, bentuknya oleh mata. Bekas di situ ada najis. Dia yakin tadinya ada, kok kering, dengan matahari, dengan diinjak-injak, dengan misalnya angin, ya, jadi kering. Itu bekas ada najis. Namanya najis hukumiyah, ya. Bukan udah dibersihin, bukan, belum dibersihin, tapi hilang sendiri dengan angin, dengan misalnya ada pembakaran atau ada matahari, atau dia hilang begitu saja berhari-hari, tapi hukumnya bekas ada najis, masing najis itu tempat, ya, maka disebut najis hukumnya. Yang kedua, najis apa? Ainiyah. Kalau najis yang hukmiyah itu gampang sekali izalatuha. Izalatuha tuthhar bi jarayanil ma'i 'alaiha. Najis yang hukmiyah itu gampang sekali, dia cukup disiram asal mengalir saja. Udah enggak ada apa-apanya,
bentuknya nggak ada, sifatnya udah nggak ada, tinggal bekasnya tempat di situ ada najis kemarin, siramin aja cukup, habis deh. Itu najis hukmiyah. Nanti kita baca najis ainiyah. Ain artinya mata, masing dilihat nama mata, masing berbentuk, itu najis masing ada dan mata masing melihatnya, ada jirimnya, ada bendanya, maka disebut najasa ainiyah. Nah, nanti syaratnya panjang lebar, insyaallah minggu yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla adliya ulama, ahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun, واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر